ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong kan kalau sistem pendidikan yang sekarang tuh ganti menteri, ganti kebijakan. Ternyata tapi dari perubahan itu nasib guru honorer masih tetap jauh dari sejahtera, Bang. Betul. Salah satunya guru bernama Bapak Empan Sopandi ya di Sukabumi, Jawa Barat yang berjalan kaki Yes. 11 kilometer. Itu dihitung hanya dari depan rumahnya loh, dari dalam belum dihitung. Ya, belum. Itu sudah 11 kilometer. Itu untuk mengajar. Nah, kita lihat. Bayangkan. Dan Anda tahu Apa, Bapak? kompensasi atau gaji atau honor yang diperolehnya? Berapa? Gak tega saya nyebutnya. Hanya tus lah, gak sampai jut. Iya, jadi ratusan ribu dan ini pun masih jadi masalah di berbagai pelosok Indonesia. Betul. Bahkan yang dekat dengan Jakarta pun demikian. Itu terangkat karena viral, karena ada yang expose. Ya. Belum yang tidak terekspos atau belum viral, itu pasti banyak lagi. Ya, betul, lebih banyak lagi. Kita lihat liputannya. Setiap langkah kaki Empan Sopandi, ia niatkan untuk berbuat kebaikan. Sudah 14 tahun ia menapaki jalanan dari rumahnya di Kampung Ciguha, Desa Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, demi mengajar di MTS Thoriqul Hidayah, Desa Bojong Tipar, Jampang Tengah. 11 km ia tempuh dengan berjalan kaki. Kenapa? Ya kan karena perjalanan saya itu pertama saya nggak punya fasilitas ya. Kadang-kala kalau masa mungkin dari segi berjalan memang apa yang harus disarankan hanya jalan kaki. Ya perjalanan kan tadi kalian udah tahu kan dari Ciguha hampir 11 kilo. 11 kilo. Kebaikan, keikhlasan, dua nilai yang ia pegang teguh yang menguatkan tekadnya untuk berbagi ilmu mendidik anak-anak bangsa. Guru bahasa Inggris ini ingin memberi teladan agar anak-anak didiknya punya pribadi yang kuat dalam menimba ilmu. Kedua, ingin mengembangkan yang saya bisa, yang perempuan saya bisa dalam bukan bahasa Inggris ya, dalam mengajar ini yang bisa sekerja ya. Yang memberikan menanamkan kebaikan istilahnya. Kepada anak saya, bahwa walaupun dengan kebaikan sulit zaman sekarang, ya jarang lah kayak guru seperti saya mau jalan kaki, juga mungkin mudah-mudahan anak termasuk anak cucu saya bisa istilahnya meniru perilaku saya untuk kejujuran, keikhlasan, itu yang saya harapkan. Besarnya tekad Sopandi berbanding terbalik dengan urusan kesejahteraannya dengan honor yang diterimanya Rp200.000 per bulan. Ia berharap pemerintah memerhatikan nasibnya sebagai guru honorer. Saya minimal ada perhatian dari pemerintah, minimal ada istilahnya pengangkatan honor. Kalau tidak pun bisa dengan ada UMR, itu harapan saya. Ya. Menurut seperti bupati, gubernur, itu harapan saya. Untuk semua. Sopandi adalah contoh, sebesar dan sekeras apapun tantangan hidup, tidak bisa mematahkan semangat untuk berbuat kebaikan bagi sesama. Lewat ilmu, Sopandi ingin ikut mencerdaskan anak bangsa. Ada lele lagi, hanya ingin cerdas anak bangsa. Andris Muhtar, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat. Ganti menteri, ganti kebijakan terkait dengan sistem pendidikan, tapi nasib guru honorer masih ada yang jauh dari predikat sejahtera. Kita akan gali lebih dalam cerita dari Bapak Guru Sopandi yang telah bergabung bersama dalam sambungan dalam jaringan. Dan bergabung juga Mbak Esti, Mayesti Wijayanti, beliau ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam Pak Guru Sopandi dan Bu Mayesti. Selamat malam. Pak Supandi, selamat malam. Selamat malam Bu. Malam, terima kasih banyak sudah bergabung. Saya ke Pak Sopandi dulu. Bapak ini sudah 14 tahun ya mengabdi jadi guru, Pak? Betul Bu. Itu bagaimana Pak perjalanan Bapak selama 14 tahun ini? Awal mula bergabung dan memutuskan jadi guru tuh gimana sih Pak ceritanya? Ya mungkin pada 2011 ya kebetulan saya punya teman membuka sekolah yayasan yang mungkin jauh dari sekolah pemerintah ya Bu. Mungkin di sana kami membentuk sekolah bersama Pak Maman Suryaman ya. Dan saya diajak untuk bergabung. Dan di sana mungkin karena jauh dari sekolah yang dengan pemerintah, dengan untuk menjaga
Masih jaga beliau. Untuk memajukan pendidikan, maka saya ini ingin bergabung lah. Oh, oke. Jadi selama 14 tahun ini diminta untuk memajukan pendidikan, salah satunya bergabung jadi guru. Ada temannya yang punya Betul, yayasan. betul, betul. Oke. Tapi itu jalan kaki setiap hari betul Bapak ke sekolah? Iya, betul. Itu 11 kilometer, kenapa Pak harus jalan kaki? Karena saya tidak punya kendaraan atau fasilitas, Bu. Masya Allah. Wah, mohon izin Bapak, mohon maaf. Ini kan 11 kilometer. Itu berarti berapa lama Bapak menempuh perjalanan itu, Pak? Hampir 3 jam, Pak. Bapak mulai mengajar jam? 7:30. Berarti Bapak Subuh ya Pak ya? Setelah sholat subuh langsung sholat jalan? subuh. Betul. Ya Allah. Ya Allah, itu tiap hari Bapak dari rumah ke sekolah bolak-balik 3 jam. Itu baru perginya saja, belum pulangnya ya Pak ya? Betul. Kalau kehujanan, cuaca buruk itu gimana Pak Sopandi? Ya kadang-kala kita pakai istilah payung, Bu. Oh, tapi Tidak hujan lah itu. iya, tapi tidak ada yang membantu kendaraan apapun gitu ya Pak ya? Ya kadang-kala ada juga yang mengajak, misalnya ada yang mengajak satu arah ikut pernah. Tapi kebanyakan mungkin jalan kaki, Bu. Nah, dan bisa dibayangkan mungkin kalau kita jalan kaki ya, jalan kaki jalannya mulus-mulus saja sih mungkin di Iya. trotoar nggak terasa gitu ya. Kalau dari video bisa dilihat bagaimana medan yang dijalani Ya. atau yang dilalui oleh Bapak Sopandi. Ini berasa Bapak bukan hanya mengajar tapi mau mendaki gunung ya Pak. Karena memang lewat lembah, turun lembah, lewat lembah, turun lembah. Betul. Iya. Iya. Dan Bapak kalau boleh tahu, maaf Pak, Bapak penghasilannya Ya, berapa betul. setiap bulan Pak? Ya minimal 200.000. Oh, 200.000. Itu hanya cukup untuk apa saja Pak? Kebutuhan cukup Bapak dengan gaji segitu? Ya mungkin masalah cukup tergantung ke kitanya, Bu. Hmm. Ya, bagaimana memanfaatannya? Karena mungkin bukan saya dari sekolah, kan dari yang lain juga ada, Bu. Tidak terduga kalau kita istilahnya ikhlas mendidik kepada anak itu, Bu. Iya. Ini Oke, saya sampai nggak bisa ngomong gitu. Iya, karena Kalau kita terkaget-kaget tanya dengan 2025 200.000. saya mau nanya pembagiannya aja udah nggak nyampe otak saya. Iya, betul. 200.000. Dan ini 2025, Bar. Betul. Nah, kita geser ke Mbak Mayesti ya. Mbak Mayesti, kita langsung bisa mendengar cerita dari Bapak Sopandi dan masih banyak Bapak Sopandi yang lainnya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Ibu sebagai wakil rakyat nih Bu ya, yang duduk di DPR, menanggapi hal seperti itu bagaimana dan apa yang akan diupayakan untuk menghadapi hal-hal seperti itu Bu? Baik. Ya. Terima kasih. Saya harus mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Supandi terlebih dahulu Ya. Ya. yang dengan ketulusan hatinya sudah berjuang untuk bisa memajukan pendidikan di Indonesia. Ada satu hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu, bahwa MTS itu bernaung di bawah Kemenak, bukan di bawah Ya. Kemendikbud. Ya. Sehingga memang anggaran-anggarannya tersedia tidak di Dikdasmen, tetapi di Kemenak. Tetapi saya akan lebih menyampaikan terkait dengan esensinya, bahwa masih ada dan mungkin tidak hanya Bapak Supandi yang masih mengalami hal-hal seperti ini, di mana mereka yang sudah berjuang tidak mendapatkan kesejahteraan yang mestinya beliau dapatkan Ya. dari perjuangannya dan pengorbanannya menjadi seorang pendidik. Maka kita sangat berharap ada isu terakhir saat ini yang segera mungkin akan kita lakukan pembahasan, bagaimana Kementerian Dikdasmen dari anggaran 33 triliun ada rencana akan diturunkan 8 triliun. Ya. Sehingga hanya akan menjadi 25 triliun. Saya belum melihat dari Kemenak berapa angka akan turun. Tapi sepertinya hanya akan turun sekitar 2 triliun. Oke. Dari sini sebenarnya kami sudah kemudian mengatakan apa yang bisa kami lakukan dengan penurunan anggaran yang sedemikian besar. Bahkan termasuk Dikti Saintek itu akan turun 22 triliun. Tetapi pada prinsipnya dalam situasi seperti apapun, komitmen negara terhadap pendidikan
baik itu kepada para siswanya, baik itu kepada para tenaga pendidiknya, baik itu kepada tenaga kependidikannya, memang tetap harus terus-menerus diupayakan. Ya. Saya akan kembali mengatakan bahwa anggaran pendidikan kita ini 20% dari APBN. Maka ketika kita bicara 20% itu, hal utama yang harus diperhatikan adalah bagaimana seluruh anak usia sekolah itu bisa sekolah, apapun kondisi ekonomi keluarganya. Ya. Yang kedua, di dalam sekolah-sekolah yang terletak jauh di daerah 3T dan kemudian juga di daerah-daerah yang angka kemiskinannya cukup tinggi, maka negara harus hadir dan mempertimbangkan segala program kegiatannya untuk bisa mengafirmasi daerah-daerah tersebut. Ya. Termasuk di dalamnya adalah mengenai kesejahteraan Ya. guru. Ya. Begitu, Nah, Mbak. Yang Ya. mungkin agak sedikit kita miris juga ya, bahwasanya Indonesia ini wilayahnya ada yang sampai 3T. Ya. Ya, 3T. Ya. Anggarannya hanya 2T. Oh, sama namanya aja sudah beda lebih jauh ya. Maksudnya 3T sama 2T. Udah 3T, anggarannya cuma 2T. Nah, ini yang harus dievaluasi, termasuk juga Mbak Esti, karena kan kalau kita tahu bahwa oke, kalau MTS di bawahnya Kementerian Agama, tapi beberapa bulan lalu kami juga mengundang guru honorer di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, masalahnya sama di SD negeri. Nah, sebenarnya untuk pengangkatan guru honorer sejauh ini apa saja kendalanya dan apa yang dalam jangka waktu pendek bisa dilakukan, karena tentu kebutuhan mereka sehari-hari ini tidak bisa menunggu sampai aturan yang lama mungkin disahkannya, ada beberapa proses yang harus dilalui di gedung Dewan. Iya, saya harus menyampaikan di dalam 4-5 tahun terakhir ini, upaya untuk menjadikan guru honorer menjadi ASN sudah terjadi, sudah berjalan. Sehingga 2026 diharapkan seluruh guru honorer itu bisa menjadi ASN. Walaupun ASN-nya itu tidak harus PNS, tetapi menjadi ASN yang P3K, dan P3K-nya bisa penuh waktu, bukan yang paruh waktu. Dengan harapan tentu itu memperhatikan para guru-guru honorer yang kemudian bisa kemudian mendaftarkan menjadi ASN, dalam hal ini adalah P3K. Ini adalah program yang sudah bertahun-tahun dilaksanakan. Tuntasnya mestinya 2026 dengan catatan kalau Pak Supandi tadi sudah 11 tahun, mestinya itu sudah masuk ruang untuk bisa mendaftarkan. Ya. Kalau kemudian masih ada beberapa yang tertinggal seperti ini, maka kami akan perlu cek kembali. Sebenarnya ada kesalahan pendataan di mana? Jangan-jangan ada nama-nama para guru honorer ini yang kemudian tidak masuk di dalam daftar nama-nama yang memang kemudian berhak untuk mengajukan menjadi ASN. Ya. Kalau kemudian SK-nya adalah SK Bupati misalnya. Ya. Karena Bupati pemerintah daerah sekarang sudah tidak boleh lagi mengangkat guru-guru honorer. Negara sudah berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan honorer ini dengan pengangkatan menjadi ASN tuntas pada 2026. Ya. Begitu, Mbak. Nah, kalau Pak Sopandi selama 14 tahun ini sudah pernah mengajukan untuk diangkat? Belum, Bapak? Belum, karena saya tidak kuliah, Bu. Oh, begitu. Pendidikan Bapak apa terakhir, Pak? SMA, Bu. Oh, SMA. Bapak sendiri, mohon maaf, mengajar apa Pak di MTS, Pak? Bahasa Inggris, Pak, kalau sekarang. Wih, bahasa Inggris luar Luar biasa sekali ya. Jadi 14 tahun ya dengan Ya. perjuangan itu, tapi ya tadi sulit untuk mendapatkan sertifikasi karena misalnya kendala pendidikan. Betul. Satu. Waktu itu Iya, Bapak betul. memang syarat utamanya harus S1 begitu? Betul, betul. Oke. Oh, harus S1. Nah, ini bagaimana ya kalau dari sisinya DPR ya melihat ini? Benar sekali, karena sebenarnya bukan hanya Pak Sopandi aja yang mengalami hal tersebut ya. Ada yang memang karena kendala sertifikasi. Iya. Ya, ada juga yang dulu pernah di sini juga Iya, belum betul, ya. betul. Karena takutnya memang ASN itu karena kelamaan nunggu ya. ASN bukan aparatur sipil negara, tapi ASN itu akan selalu nunggu gitu. Iya, sih katanya ASN jangan sampai begitu Nunggu ya. diangkat, honorer Iya. nunggu diangkat gitu ya. Jangan sampai begitu. Nah, Oke. Bu Esti, bagaimana ini kan dari kasus-kasus tadi misalnya Pak Sopandi terkendala syarat SMA pendidikannya, tapi kan untuk melanjutkan pendidikan tidak semua orang punya fasilitas, tidak semua orang punya biaya untuk Betul. itu, termasuk juga terhambat waktu usia. Ya. Nah, itu bagaimana Bu Esti? Iya, tentu saja untuk diangkat menjadi seorang guru ada ketentuan-ketentuan yang memang harus kita taati. Tidak mungkin kemudian guru SMA, lulusan SMA juga, kan tidak mungkin demikian.
Ya. Maka mengenai kendala, ini kan agak spesifik ya Pak Supandi ini kasusnya. Beliau sudah mengajar lama. Nah, pasti akan sulit masuk di dalam daftar yang itu menjadi guru honorer yang bisa mengajukan untuk menjadi ASN. Ya. Karena ada satu persyaratan yang tidak memenuhi. Nah, untuk bisa mengajar itu kan misalnya guru matematika, oh dia lulusan D3 atau S1 pendidikan matematika, misalnya begitu. Nah, Pak Supandi ini mengajar di MTS dengan tetap menghormati atas pengorbanan beliau, tetapi ternyata ijazahnya adalah SMA. Berarti ini kan tidak memenuhi standar dan kriteria yang ada. Lalu apa yang kemudian bisa diperbuat oleh negara? Pertama, ya kita lihat dulu MTS-nya. Apakah MTS-nya ini memang tercatat sebagai MTS yang di bawah naungan Kemenak secara resmi? Ada di situ data di emisnya. Apakah siswa-siswanya masuk di emisnya? Daftar siswa yang berada di Kemenak. Ya. Atau memang kemudian ada hal lain yang tidak mudah bagi untuk menyusun sebuah kebijakan yang mengakomodir di luar ketentuan-ketentuan persyaratan untuk menjadi pengajar. Nah, saya kira hal ini akan terjadi di daerah-daerah yang memang 3T dan kemudian angka kemiskinannya mungkin juga cukup tinggi dan tidak mudah mendapatkan guru-guru yang bersedia mengajar di tempat itu. Nah, inilah kemudian pentingnya data-data dimiliki baik oleh Kemenak ataupun Kemendikbud untuk penyebaran para guru-guru yang sesuai. Kalau kemudian kita, lalu Pak Supandi harus diapakan? Mungkin Pak Supandi bisa dialihkan menjadi tenaga kependidikan. Di mana tenaga kependidikan juga punya ruang untuk bisa mendaftar menjadi P3K. Dan kemudian juga mendapatkan hak-haknya di situ. Begitu. Artinya di dalam rangka menjaga dunia pendidikan kita, baik dari sisi kualitas pendidikan, kemudian melalui infrastrukturnya, melalui evaluasi pendidikannya, kita kan mempunyai aturan-aturan, batasan-batasan, dan ketentuan-ketentuan yang memang harus ditaati. Begitu, Mbak. Jadi masih ada peluang buat Pak Sopandi, terus semangat itu doanya untuk kita. diangkat menjadi P3K ya. Ya, dari berbagai jalur tadi yang Bu Esti tenaga sampaikan. kependidikan gitu ya. Bisa kayak TU gitu kan ya. Ya, nah tapi intinya adalah perbaikan hak-hak itulah yang dinantikan. Nah, kalau Pak Sopandi, apa yang mau disampaikan harapannya, termasuk juga Pak Sopandi ini banyak orang mengenal karena viral di media Itu sosial. awal mula ceritanya gimana sih Pak? Begini ya, pertama pada 3 Januari ya saya itu mendapat penghargaan dari Harihamal Bakti. Ya pertamanya itu. Setelah itu mungkin saya sama teman lagi bikin video di sekolah ya, sampai ke rumah 12 video. Mungkin ada yang ada teman saya Pak Dian sama Pak Abe ya, mungkin ada diviralkan, itu awalnya itu. Iya. Tapi ya diharapkan bahwa ada perbaikan Bapak secara hak-hak, secara penghasilan juga ya Pak Sopandi ya, itu yang jadi harapan utama ya Pak Sopandi ya. Iya, betul. Iya. Oke, semoga kedepannya menjadi lebih baik ya. Betul, dan diperhatikan tak hanya Pak Sopandi tapi juga yang lain guru-guru honorer juga bisa. Betul. Seluruh honorer yang minimal ada pengangkatan itu, Bu. Ya, amin. Oke, terima kasih kepada Bu Esti yang sedang ada di Jogja ini dan juga Pak Supandi yang sudah Sukabumi. gabung di Sukabumi. Iya. Terima kasih semuanya ya. Atur nuhun Bapak, terima kasih. Sami-sami.